baik yang sudah positif akan berangkat 2027 maupun yang masih cadangan. Selanjutnya kami mengenalkan diri sebagai mitra dari Kementerian Haji Kabupaten Buleleng, bahwa KBIHU Al-Mabrur adalah satu-satunya KBIHU yang ada di Kabupaten Buleleng, di mana tujuannya KBIHU Al-Mabrur ini adalah memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian, di mana tugas kami adalah membimbing manasik yang akan berangkat ke Makkah dan Madinah. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih lanjut para pemateri dari kesehatan, terutama kan ini tujuannya kan istitoah kesehatan. Jadi insya Allah akan disampaikan oleh Pak Haji Fajar Isnaini yang insya Allah baru saja melaksanakan tugas tahun ini ya. Jadi ilmunya, pelaksanaannya di sana masih update, dan Bapak Haji Ali Mustafa juga akan menyampaikan sedikit nanti, yang baru saja juga menerima ilmu dari Kementerian Haji Pusat, ini juga masih update. Jadi informasi-informasi yang baru insya Allah akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, informasi-informasi tentang keterkaitan haji insya Allah akan disampaikan sekarang. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menempuh ibadah haji nanti. Dan istitoah ini dimulai dari sekarang. Akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara berikutnya yakni sambutan Kepala Kantor yang sekaligus akan meresmikan acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Haji Agus Anwar Rahmat, kami persilakan. Dihormati Ketua KBIHU Al-Mabrur beserta jajarannya, ada juga Ketua Yayasan Nurul sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Provinsi Bali yang hadir juga kesempatan ini. Yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu para narasumber, para pembimbing di KBIHU beserta jajarannya yang hadir, rekan-rekan para ASN di lingkungan Kementerian Kabupaten Buleleng, serta para Duyufur Rahman, Bapak Ibu jamaah haji 2027 yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dapat kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bisa berkumpul di tempat ini. Tidak ada lain untuk kita bersama-sama thalabul ilmi Bapak Ibu. Hari ini yang mengadakan kegiatan adalah dari inisiasi dari KBIHU Al-Mabrur. Kenapa KBIHU Al-Mabrur kami fasilitasi? Karena memang KBIHU Al-Mabrur adalah merupakan mitra
Kalau bahasa dari Pak Sekjen KPIHU itu, KB itu sebenarnya anak kami. Itu aja ya. Anak kami, anak kandung kami di Kemenhaj. Karena yang resmi masuk dalam Undang-Undang 2025 nomor 14 yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, di dalamnya masuk KPIHU. KPIHU Al-Mabrur ini Bapak Ibu adalah KPIHU pertama yang ada di Bali. Belum ya? Oke. Ini yang pertama. Sekarang sudah ada KPIHU ada 6. Yang ada 3 di Denpasar. Itu persaudaraan, kemudian Nusantara, kemudian ada Ahmad Dahlan. Kemudian di Badung itu ada Amalul Jannah sama Wali Songo. Di Buleleng ada Al-Mabrur. Apa tujuan Al-Mabrur Bapak Ibu sekalian? Al-Mabrur ini secara regulasi itu diatur. Baik bagaimana bimbingannya, bagaimana administrasinya, itu diatur, ada regulasinya. Maka secara legalitas aman dan jelas. Tahun 2026 kemarin KPIHU juga melaksanakan manasik dan sudah memberikan laporan kepada kami. Laporannya tebal. Itu laporan dari awal sampai akhir. Saya karena saking tebelnya belum buka sampai sekarang. Segini Pak, waduh ini saya mau buka. Artinya apa? Kalau sudah ada laporannya berarti jelas. Dan salah satu kelebihan dari KB Al-Mabrur secara tugas pokok dan fungsi KB Al-Mabrur adalah memberikan pembimbingan dan pendampingan. Baik itu di tanah air, baik itu di perjalanan maupun di Arab Saudi. Maka ini yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok bimbingan di luar KBIH. Bapak Ibu boleh ikut bimbingan secara mandiri. Bapak Ibu boleh mengikuti privat manasik haji. Tapi Bapak Ibu tidak akan mendapatkan yang namanya pendampingan di tanah air, di perjalanan sampai ke Arab Saudi. Mungkin manasik Bapak Ibu. Kenapa sih manasik tahun ini dari sekarang sudah jauh-jauh dibuka? Pertama Bapak Ibu sekalian, evaluasi di tahun 2026. Bapak Ibu, kami Kementerian Haji itu dapat teguran dari otoritas Arab Saudi. Pertama apa? Kaitan dengan istitoah jamaah haji. Pentingnya kesehatan jamaah haji. Bahkan kita sudah diancam kalau masih seperti tahun 2026, maka kemungkinan jamaah lansia tidak akan diberikan kesempatan untuk hadir ke sana. Maka ini tantangan buat kami. Maka pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh punya skema awal ini sudah selesai pelaksanaan haji 2026, maka disetat mulai dilaksanakan proses penyelenggaraan haji mulai bulan Agustus ini. Dari mana? Salah satunya melalui bimbingan manasik. Baik itu manasik tentang haji maupun manasik tentang kesehatan haji. Kenapa? Penting-penting. Lagi-lagi dengan adanya kesehatan lebih awal, bimbingan manasik lebih awal, paling tidak Bapak Ibu bisa tahu lebih awal kondisi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Beda tahun lalu Bapak Ibu, jamaah sudah melaksanakan bimbingan, jamaah sudah proses segala macam, paspor sudah, visa sudah, pas mau pelunasan baru ketahuan, ada jantungnya. Ada ginjal memang ada Pak ya, jantung memang ada. Tetapi ada masalah dalam jantung, ginjal dan segala macam. Akhirnya istitoahnya terkendala. Proses penyembuhannya akhirnya waktunya yang sangat singkat, akhirnya keluar tidak istitoah. Bayangkan berapa tahun Bapak Ibu antri. Tiba-tiba mau berangkat langsung tidak istitoah. Maka pemerintah dari jauh-jauh hari. Bapak Ibu dari sekarang sudah mulai pemeriksaan kesehatan segala macam, nanti diberikan material narasumber kita bagaimana Bapak Ibu bisa melaksanakan treatment kesehatan supaya paling tidak harapannya posisi
di bulan Mei nantinya, insya Allah Bapak Ibu kondisi siap lahir dan batin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, manasik haji ini Bapak Ibu sekalian penting. Kenapa kami katakan penting? Haji itu ibadah syiar yang hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang ilmu fikih haji. Tetapi Bapak Ibu menyepelekan bimbingan manasik, banyak kejadian-kejadian Bapak Ibu sekalian. Pembiasaan. Salah satu tujuan Bapak Ibu kita kumpulkan, paling tidak Bapak Ibu secara emosional, secara psikologi Bapak Ibu akan kenal, semakin kenal dengan sesama jamaah yang ada di Kabupaten Buleleng. Dari sekarang Mbak, ada Bapak Ibu tahun-tahun sebelumnya sudah haji, sudah melaksanakan haji. Dia ilmunya alim lah secara ilmu agama. Dia manasik agak cuek karena sudah pernah haji. Nyatanya dia tersesat di Mina. Haji itu ibadah yang nggak bisa kita sepelekan. Kita kadang sudah haji gampang lah, sudah sering kita melaksanakan umroh. Tetapi ketika Bapak Ibu bertemu dengan wajah yang baru, suasananya akan beda. Dia sudah bolak-balik umroh, sudah haji. Tapi ketika dia akan melaksanakan ibadah haji, akan ketemu dengan orang yang berbeda. Suasananya juga akan berbeda. Maka salah satu tujuannya Bapak Ibu akan dikumpulkan dari jauh-jauh hari, akan Bapak Ibu saling mengenal satu sama yang lain. Maka kita katakan manasik sosial. Bapak Ibu saling mengenal, saling menguatkan. Maka paling tidak Bapak Ibu nanti dari Indonesia sampai ke Arab Saudi, apalagi ada yang namanya Gabiah yang tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pendampingan Bapak Ibu mulai dari tanah air, di perjalanan maupun sampai di Arab Saudi. Maka ini PR buat Gabiah. PR apa? Pendampingan kita nak lahir mulai kapan? Mulai dari manasik. Harapan kami nanti kesehatan kami harapkan dari KPI juga itu bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jawa Timur Bapak Ibu, mohon maaf, bukan membandingkan, tapi masih bandingkan. Jawa Timur itu jamaah itu santai Pak, kesehatan gampang, pelunasan gampang. Kenapa? Karena sepenuhnya di backup oleh KBIHU. Apakah kemudian haji nggak bergerak? Bergerak. Tetapi jamaah yang ribuan, kalau hanya mengandalkan jamaah atau kementerian haji, itu nggak sesuai Pak. Contoh, Bangkalan saya tanya kemarin, saya lihat dari Bangkalan Pak. Berapa jumlah pegawainya? 4 bersama kepala kantor. 1 kepala kantor, belum ada kepala sub bagian tutanan, belum punya kasih Pak, baru punya pramubakti 3. Jamaahnya berapa? 700. Bali seprovinsi Bali cuma 698 plus dengan PTPHD dan KPIH. Maka KPIH itu penting. Mereka kalau di Jawa Timur jamaah santai Pak, betul-betul didampingi oleh KPIH-nya. Ke rumah sakit didampingi, puskesmas didampingi, komunikasi didampingi. Maka ini harapan kami KPIH ke depannya, ayo jual jual program, jual layanan yang sekiranya memang KBH itu jamaah itu betul-betul berminat masuk di KBH. Dan apalagi KBH itu satu-satunya ada di Buleleng Al-Mabrur. Kami dari kementerian tidak memaksa Bapak Ibu sekalian, tetapi kami hanya mengarahkan. Tujuannya apa? Contoh Bapak Ibu sekalian, haji 2026, haji tahun 2025, rata-rata jamaah yang tidak ikut KBH selalu mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Pak Haji, kami ini bagaikan ayam yang kehilangan induknya. Artinya apa? Kemana-mana sendi. Maka mudah-mudahan Al-Mabrur tahun ini bisa memberangkatkan pembimbing. Kalau ada pembimbingnya langsung dari Buleleng ketemu dari sekarang sampai ke Saudi kan jauh lebih nyaman.
Apakah mereka tidak ikut manasik sebelumnya? Ikut, Pak. Jamaah ikut manasik, bahkan ada yang privat manasik. Tetapi ketika sampai di Arab Saudi, mohon maaf, kilang-kilang, Pak. Orangnya banyak, ribuan. Masuk ke hotel ketemu orang dengan baju yang sama. Kelipak-kelipak, Pak. Kilang-kilang nggak ketemu apa-apa, bingung dia. Akhirnya dia nelponnya kemana? Ke Indonesia nelponnya, Pak. Pak Haji kira ini gimana? Nggak apa ada petugas nggak Pak Haji kira-kira? Ada, Pak. Petugas dari Kementerian Haji itu hanya ada 2. Yang dilayani berapa? 380 orang. Bahkan tahun lalu ada jamaah dari Pegayaman. Itu nelpon Pak Wamen, Pak. Kenapa? Saking kurangnya pendampingan. Akhirnya dipanggil siapa? Petugasnya. Kemana petugasnya? Ternyata petugasnya ngurus jamaah yang lain. Nggak mungkin kalau 24 jam didampingi itu jamaah yang sakit, jamaah yang tua. Dia ngerasa saya nggak pernah didampingi, Pak. Masa satu orang kita dampingi, Pak? Petugas cuma 2. Ada ketua kloter, ada yang namanya pembimbing. Nanti dari kesehatan ada cuma 2 juga. Maka mudah-mudahan sekiranya nanti tahun ini ada petugas dari Kementerian Haji, Pak. Paling tidak itu ketua kloter. Yang diurus bukan Buleleng tok, tapi sebalik. Maka pentingnya ikut KBIH yang akan fokus ngurus Buleleng. Kemarin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, yang ikut KBIH itu ada tour, ada diajak kemana-mana keliling. Yang tidak ikut, Haji saya boleh ikut nggak? Ikut aja gabung. Tapi mereka nggak nyaman, Pak. Bukan kita apa ya, bukan ya memang promosi, Pak. Kenapa ya? Karena yang saya pikirkan itu jamaah, Pak. Yang saya pikirkan jamaah. Kenapa? Jamaah di sana ngeluh, Pak. Ngeluh. Kurangnya pendampingan dari petugas haji. Maka salah satu tusi dari KBH adalah pembimbingan, dan pendampingan baik di tanah air, di perjalanan maupun di Arab Saudi. Maka kami harapkan mudah-mudahan sekiranya kalau memang tidak ada dari KBH yang memberangkatkan, kami mohon mungkin dari KBH adalah kalau tidak utusan di sana atau komunikasi dengan orang-orang sana yang bisa khusus mendampingi jamaah bulan. Ini PR buat KBH, tantangan buat KBH. Karena mohon maaf Pak, sekali lagi di Arab Saudi itu Pak, kalau tidak ada teman yang mendampingi, apalagi dari KBH mendampingi, bingung Pak. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham betul dengan ilmu manasik. Apalagi nanti kita dari pemerintah insya Allah akan ada manasik dari resmi pemerintah yang gratis. Insya Allah saya rasa secara ilmu cukup. Tetapi lagi-lagi Indonesia kalau tidak ada yang dampingi sampai disuapi istilahnya, itu nggak akan beda. Mungkin kalau hajinya sampai di Probolinggo beda cerita Pak ya. Di Probolinggo kan nggak akan jauh-jauh. Tapi ketika Bapak Ibu kumpul 2 juta umat manusia dalam tempat yang sama, maka akan terasa berbeda secara psikologi. Kaget nanti Pak, kaget. Maka kami sekali lagi berharap kepada kelompok memang di mana Haji Al-Mabrur yang ada Buleleng, ayo kita kita rangkul betul jamaah Buleleng. Harapan kami mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, kami harap kedepannya KBIH Al-Mabrur kami mohon untuk bisa membantu kami Kementerian Haji untuk bisa membackup karu dan karo sehingga Bapak Ibu bisa dari KBIH mulai sekarang memitigasi bahasanya ngatur ini loh yang Tuhan cocoknya sama si ini, sehingga dari sekarang mulai Bapak Ibu bahasanya saling mengikat hubungan keluarga Bapak Ibu sehingga nanti di Arab Saudi Bapak Ibu melaksanakan bimbingan manasik lebih nyaman karena merasa didampingi oleh keluarga sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka lagi-lagi kami sampaikan, haji itu sekali seumur hidup. Maka maksimalkan. Meskipun tidak ada bacaan yang wajib dibaca ketika manasik, ketika haji nanti, tetapi Bapak Ibu, haji itu sekali seumur hidup. Antrinya sudah panjang-panjang, sampai di sana nggak ngapa-ngapain. Eman. Ini di belakang ada pengurus KBH baru, itu jamaah haji tahun 2024.
Itu baru saya nanya, Pak Haji gimana saya bisa berangkat lagi? Wah, jawabannya, ya wah, mau apa lagi Pak? Mereka itu baru bisa daftar haji nanti 18 tahun lagi Pak. Baru daftarnya Pak 18 tahun lagi. Antrinya kapan? Wallahu a'lam. Nanti. Sekarang bagi yang daftar sekarang kurang lebih 26 sampai 29 tahun yang daftar sekarang. Itu yang di belakang itu pengurus itu. Baru bisa daftar itu 18 tahun lagi. Mudah-mudahan hidup. Tapi ya itu haji. Makanya mumpung Bapak Ibu ada kesempatan tahun ini, maksimalkan ibadahnya. Salah satu ikhtiar Bapak Ibu maksimal ibadah adalah Bapak Ibu rajin mengikuti bimbingan haji. Baik itu dari pemerintah maupun nanti dari swasta itu KBIH. Kenapa penting Pak? Penting. Bapak Ibu nanti Pak, kalau tanpa manasik, Bapak Ibu nongkrong di Arafah 6 jam Pak, waktu mustajab tanpa ilmu manasik, bengong Pak. Ngapain sekarang? Main HP, video call, segala macam Pak. Karena bengong Pak. Tapi ketika Bapak Ibu punya ilmu manasik, 6 jam itu terasa kurang Pak. Bayangkan Bapak Ibu al-hajju Arafah, haji itu dari Arafah. Maka ketika di Arafah, ketika tidak punya ilmu manasik yang mapan, bilang Pak, baca doa ini kayaknya udah selesai, sudah. Baca Yasin udah 2-3 kali juga, sudah pun udah habis 6 jam itu. Padahal di sana, doa khairul doa Arafah. Sebaik-baik doa ada di Arafah. Pak Haji saya 14 tahun antri Pak Haji menunggu di Arafah. Pas di Arafah. Apalagi sekarang mohon maaf. Mulai tahun ini tidak ada lagi yang namanya safari wukuf. Kalau dulu Pak, jamaah kalau sudah datang ke Arab Saudi, meskipun naudzubillah dalam keadaan koma sekalipun itu dibawa ke Arafah Pak pakai ambulan. Yang penting ada di Arafah. Sekarang Arab Saudi nggak mau. Mayat mau dibawa ke Saudi. Haji itu istiqoah. Istiqoah itu apa? Mampu, baik uang maupun kesehatan. Maka dari sekarang Pak, sekarang belajar jaga diri betul-betul. Siapa ya? Jaga kesehatan baik. Yang kedua, nanti ketika proses keberangkatan jamaah haji ini kayaknya mulai lagi masih ada yang produktif, yang masih usia subur. Nanti ketika melakukan berangkat haji jangan colek-colek Bapak Ibu sekalian. Ya. Usia 1-2 hari siang hari sampai usia berapa bulan ya? Secara kesehatan Pak. Sudah 4 bulan. Sampai usia 4 bulan kehamilan itu nggak akan bisa diberangkatkan. Mau nangis kapan nggak akan berangkat Pak. Sudah syukuran, sudah sudah beli oleh-oleh banyak, sudah perpisahan pamitan, sampai di Arab Saudi dicek, nangis tiba-tiba positif, nangis Pak, tidak akan berangkat Pak. Kemarin sudah kejadian Pak, 2026 ini, jamaah sudah pucat mukanya Pak. Pak Haji saya udah nggak pernah ngapa-ngapain, mas suami saya tadi, itu kok hari proses positif saya bilang. Sampai Pak saya nggak pernah berhubungan sama suami saya Pak. Suami saya sakit. Dari pagi dicek, siang dicek, akhirnya 3 kali tes pack itu dari yang murah sampai yang mahal itu positif. Terakhir USG baru kelihatan negatif. Baru kelihatan mukanya jadi orang beneran. Tadinya pucat dalam paru-paru, bayangkan sudah syukur pamitan dalam tiba-tiba disuruh pulang gimana Pak? Maka jaga kondisi dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Ya, jangan colek-colek Pak ya. Nanti kalau sekian kurang lebih dari sekarang ini proses waktu kurang lebih kemungkinan Bapak Ibu kalau memang ditakdirkan mau berangkat, Bapak Ibu akan diberangkatkan perkiraan April maupun bulan Mei. Kemudian Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan ilmu yang manfaat, tentunya secara rezeki diberikan rezeki yang halal dan barokah, sehingga nanti Bapak Ibu proses penyelenggaraan haji, proses kesehatan haji, proses manasik Bapak Ibu diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pra manasik yang kedepannya akan terus kita akan laksanakan bimbingan, kita laksanakan dan mudah-mudahan tidak ada hambatan. Amin. Sekian dapat kami sampaikan. Allahumma muwaffiq ila
Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada fi hajatina wa ma nawa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi umratina umratan maqbulah wa fi hajjatina hajjam mabrura bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim bi'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma inna natawassalu ilayka bi nabiyyikal mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkahil Mukarramah wa Arafah wa Masyaril Harami wa Mina wa ziyaratul Madinatul Munawwarah wa Raudhah wa maqbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula. Bagus sekalian. Jadi proses untuk pemberangkatan haji itu diawali dengan Bapak Ibu nanti dilakukan cek kesehatan. Kemudian setelah cek kesehatan baru ada keterangan Bapak Ibu memenuhi syarat kesehatan atau tidak. Jika sudah memenuhi syarat kesehatan, maka Bapak Ibu berhak untuk melakukan pelunasan. Jadi disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Kemenhas, kalau yang dulu sudah proses jalan, semua kembar nggak sudah ada semua jalan, baru tes kesehatan ternyata kesehatannya tidak memenuhi syarat. Jadi akhirnya bermasalah untuk keberangkatan. Nah, itu yang disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh supaya apa? Supaya menjadi Bapak Ibu sekalian untuk siap, tidak hanya siap secara fisik mental, tapi secara umum Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah. Saya ada video sedikit Bapak Ibu, ini dari Kementerian, dari Pak Wamen ya, Pak Wakil Menteri Jenderal, mungkin bisa disimak. Coba kita hitung awak keliling 7 kali jalan itu Pak 3,5 km. Keliling 7 kali itu 3,5 km. Sa'i itu 7 kali jalan dan lari kecil itu kalau itu bukan 4,5. Berarti 4,5 tambah 3,5 ya berapa Pak? 8 kilometer itu sekali umroh. Ya kan Pak? tambah lagi yang gitu Pak. Terus namanya fisik Pak, kalau di wukuf kita banyak di tenda, Musdalifah kita banyak di, apalagi kalau yang melakukan umroh lewat aja. Lebih capek lagi di mana? Di Mina. Baik pagi umroh.
Kalau Bapak Ibu melakukan nampar awal, berarti mulai dari tenda ke Jamarot itu rata-rata Bang pulang balik sekali jalan yang paling jauh misalnya itu bisa 7 km bolak balik sekali lempar jumroh 7 km. Kalau nampar awal berarti 3 kali kan Bang? 3 kali berarti 21 km selama 3 hari. Kalau nampar tani berarti kali 4 28 km. Itu membutuhkan stamina fisik yang kuat. Belum lagi kalau Bapak Ibu tidak tanazul, tidak ke hotel, tapi nginap di Mina. Itu butuh stamina yang kuat, maka harus jaga kesehatannya. Mulai sekarang, bapak-bapak yang mau berangkat ini, Pak, yang sudah berangkat, mulai sering jalan kaki. 1 hari, setiap pagi pada subuh jalan kaki. Kalau sanggup lari, monggo lari. Jadi kalau usia-usia ibu ini, ya jalan lah. Jalan setiap hari. Itu akan bikin sehat. Ketemu matahari, itu sehat. Ini harus dibangun kebiasaan olahraga supaya sehat. Jadi yang akan berangkat, Pak, fisiknya harus dipersiapkan. 90% haji kita. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dilihat ya pesannya Pak Wakil Menteri Haji. Ya, haji adalah fisik. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin saya perkenalkan diri. Saya Fajar, Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi petugas haji, khususnya di kesehatan. Itu sudah 3 kali di tahun 2011, 2019 dan 2026. Jadi di sini mungkin saya ingin membagikan pengalaman karena saya praktisi ya Bapak Ibu ya. Saya nggak menghadirkan teori, saya nggak menceritakan teori. Nanti apa yang ada di slide saya itu hanya untuk panduan saja. Tapi saya akan lebih banyak bercerita pengalaman kenapa kok istiqomah kesehatan ini menjadi penting. Sekarang menjadi bahkan wajib untuk kita lakukan. Selain tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kementerian Haji Buleleng, ya, Arab Saudi sendiri yang meminta memang bahwa kita harus mengirim atau menyiapkan jamaah yang mampu, yang istiqomah untuk melaksanakan ibadah. Nanti ada saya cerita-cerita sedikit Bapak Ibu pengalaman saya baik dari 2011 sampai 2026 yang terakhir kemarin ya. Sebagai penumpang. Jadi kalau apa yang ingin saya sampaikan nanti ini bukan nanti mau nakut-nakutin atau seperti apa gitu ya. Bukan Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya sendiri berharap Bapak Ibu sekalian nantinya kita semua ini yang mau berangkat itu tidak hanya nanti lulus istiqomah dan boleh melunasi. Tapi yang terpenting adalah nanti kita itu harus mampu secara mandiri untuk melaksanakan seluruh ritual ibadah haji. Itu target kita. Target kita semua itu nanti itu. Jadi kita harus mampu. Selain nanti sudah lolos secara istiqomah, kesehatan sudah bisa melunasi, tapi nanti kita juga harus mampu untuk melaksanakan ibadah. Karena apa? Tidak sedikit jamaah yang sudah sampai di sana juga tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, sudah sampai di sana, ya sudah di hotel aja, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas dan lain sebagainya kondisinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Izin saya berdiri Bapak Ibu, mungkin supaya lebih enak saya agak mendekat ya. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit cerita ya. Jadi kok Pak Fajar tugasnya jauh-jauh jaraknya 2011, habis itu 2019, itu berapa tahun? 8 tahun.
Kemudian 2019, 2026, 7 tahun. Jadi Bapak Ibu ada hikmahnya. Saya Allah berikan kesempatan untuk menjadi petugas haji di bidang kesehatan. Rentang waktu yang jauh itu memberikan informasi, memberikan gambaran yang sangat unik menurut saya. Kalau saya tugasnya mungkin 2024, 25, 26 itu mungkin tidak jauh berbeda kondisinya. Tapi dengan waktu yang rentang yang cukup jauh itu saya merasakan perbedaannya luar biasa. Di tahun 2011 Bapak Ibu, saya bertugas itu jamaah waktu itu karakteristiknya sangat berbeda. Masa tunggunya waktu itu hanya 4 tahun, 5 tahun. Ya, jadi jamaah itu masih seger-seger. Ya, apa Bapak Ibu sekarang nggak seger? Saya lihat seger-seger. Nah, tadi jawaban salamnya juga semangat, berarti masih seger-seger. Tapi saya belum tahu nih, ada rahasia nggak di antara kita? Ya, nanti belum saya tanya soalnya. Seperti itu ya. Jadi waktu itu 2011 Bapak Ibu, waktu tunggunya hanya 4 tahun, 5 tahun. Jamaah saya waktu itu ada yang pada saat bersama saya itu sudah yang ke-7 kali. Dia berangkat, saking waktu itu masa tunggunya pendek ya, dekat gitu. Nah sekarang Bapak Ibu udah berapa tahun ini? Berapa tahun? 12, 13, ada yang 14. Ya, waktu daftar gimana kondisinya? Masih ganteng Pak saya Pak gitu, masih cantik saya gitu ya. Gak apa-apa Pak, santai aja. Ya, saya yakin memang seperti itu kondisinya. Masih kuat saya, masih mau Bapak suruh jalan berapa kilo saya kuat. Masih bisa sepak bola. Ya, ibu-ibunya masih aktif, pokoknya masih ya 13 tahun ya wajar kondisi tubuh kita akan menurun, tapi itu bukan halangan. Nanti saya kasih tipsnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di 2019 itu juga berubah kondisinya. Ya, 2019 itu pemerintah mendorong untuk mengirimkan jamaah haji yang paling besar ya, yang paling banyak. Jadi banyak sekali lansianya. Ya. Sebelum COVID itu terakhir jamaah haji terakhir sebelum COVID itu juga kondisinya luar biasa, mulai banyak lansianya. Jadi 8 tahun jarak saya dari 2011 ke 2019. Lansianya banyak, penyakitnya juga mulai banyak, kasusnya juga mulai banyak, kasus yang kita tangani di sana. Seperti itu. Kemudian di 2026 ini, nah 2026 ini adalah kondisi di mana kementerian atau haji yang dulunya diurus oleh Kementerian Agama mulai diurus oleh Kementerian Haji. Nah sekarang Bapak Ibu kalau urusan haji itu ada di Kementerian Haji dan Umroh. Itu juga sudah berbeda lagi kondisinya. Ya, karena apa? Karena mengikuti apa yang menjadi tuntutan dari tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Arab Saudi. Pelayanannya ditingkatkan semua segi. Ya. Kemudian apalagi kesiapannya juga di sana seperti apa itu semuanya berubah. Ya. Tapi dari 2011 sampai 2019 itu Bapak Ibu yang saya rasakan yang tidak berubah hanya satu. Apa? Haji adalah fisik. Ya, dari sekian puluh tahun rentang waktu itu yang saya rasakan yang tidak berubah hanya satu. Haji adalah fisik. Sebagaimana disampaikan Pak Wamen tadi. Jadi memang benar-benar kita harus siapkan. Yang terjadi kemarin atau yang mungkin Bapak Ibu alami atau bahkan jamaah haji Indonesia secara umum adalah begitu daftar, terus apa yang dilakukan setelah itu? Bapak Ibu? Nunggu. Ya, menunggu. Pokoknya nanti tunggu dipanggil. Nah, seharusnya kita tetap harus menjaga juga kesehatan kita. Nah, menyiapkan kondisi kita, menyiapkan fisik kita. Nah, tapi apakah ini Pak, saya kan juga belum tahu pasti kapan berangkatnya gitu. Ya nggak apa-apa. Ya seperti itulah memang kondisinya, apalagi saat ini sudah sampai puluhan tahun ya. Tadi disampaikan 26 tahun.
Bayangin kalau baru umur 50 daftar, berarti 76 baru berangkat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Apalagi Pak, jadi tujuannya pramanasik yang kesehatan ini Bapak Ibu, kita itu berharap Bapak Ibu semua nantinya itu bukan hanya lolos ya, setelah ini lolos bayar terus proses bimbingan terus berangkat, bukan itu Bapak Ibu. Selain nanti setelah ini lolos istitoah, kemudian bisa berangkat melaksanakan di sana secara mandiri hajinya, paham ilmu manasiknya, Bapak Ibu juga kita harapkan nanti pulang dengan sehat dan selamat. Ya, itu tentu itu tujuan utamanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini posisinya kita tidak usah tegang ya. Jangan tegang, ini wajahnya masih tegang, ini apa ini ya gitu ya. Santai aja Bapak Ibu. Ya, kalau makin tegang makin stres. Ya, nanti pikirannya macam-macam gitu ya. Saya boleh berangkat nggak ya kira-kira ya? Sakit saya ini loh, saya ini ya. Nah, kita masih semangat, nanti kita kasih caranya Bapak Ibu. Tenang aja, kita kasih tahu caranya supaya bisa lanjut untuk persiapannya. Oke. Ini ingin melindungi Bapak Ibu sekalian. Jadi istitoah ini bentuk perlindungan supaya Bapak Ibu semua itu terjamin kesehatannya dan mampu melaksanakan seluruh ritual haji di tanah suci nantinya. Ya. Poin pentingnya dari perjalanan saya 3 kali untuk bertugas ini adalah apa yang saya lihat. Tadi saya sampaikan saya mau bercerita apa yang saya lihat di sana kondisinya. Bapak Ibu tinggal di sana itu kurang lebih 40 hari. Ya, di Madinah sekitar 8 sampai 9 hari, sisanya di Mekah. Kemudian yang 2 hari untuk perjalanan pulang dan pergi. Jadi Bapak Ibu akan tinggal cukup lama nanti di Mekah, kurang lebih 30 hari. Apa aja Pak yang dilakukan di sana? Ya sudah seperti sehari-hari Bapak Ibu. Bangun, tidur, makan, ibadah, adanya di sana, di kota Mekah selama kurang lebih 30 hari. Terus apa yang beda dengan di sini? Nah, yang beda dengan di sini inilah yang harus kita siapkan. Kita akan tinggal bersama ratusan atau ribuan orang dalam satu hotel, itu bisa sampai 4 sampai 5 ribu orang dalam satu kampung. Itu bahasanya di sana saya bahasakan satu kampung ada sekitar 20 ribu orang yang belum pernah kita kenal, dengan kondisi yang panas, kegiatan kita yang padat. Ya, mau ke masjid, kalau rata-rata jamaah haji Indonesia itu tinggalnya tidak dekat dengan Masjid Haram. Bapak Ibu pasti sudah tahu dari jamaah-jamaah sebelumnya. Kita masih harus ada naik bis dari hotel ke masjid. Itu pun tidak turun di depan masjid. Ya, jangan dibayangkan nanti turun dan depan masjid. Itu kalau di Mekah tidak. Kita masih harus jalan dari terminal terdekat ke dalam masjid. Itu kurang lebih sekitar 500 sampai 1 kilo, 900 meter. Kurang lebih seperti itu kondisinya. Itu adalah hari-hari yang kita akan kita lewati di Mekah nantinya. Nah, yang saya lihat itu Bapak Ibu kondisinya di sana. Jangankan orang yang punya penyakit, orang yang sehat saja itu bisa sakit di sana. Ya, karena apa? Karena kondisi nggak sama dengan di tanah air tempat kita di sini. Itu. Apalagi yang punya penyakit. Ya. Tadi seperti disampaikan Pak Haji, saya alami sendiri Pak, jamaah begitu datang ke hotel sampai ini jamaah gelombang 2. Bali itu rata-rata gelombang kedua. Gelombang kedua itu Bapak Ibu akan langsung ke Jeddah.
dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah itu baru sampai masuk ke hotel, tidur istirahat, besok pagi subuh bangun, qadarullah jatuh Pak dari tempat tidur. Ya jatuh dari tempat tidur, terjatuh, bukan jatuh, gimana nggak terjatuh, dia nggak bisa bangun terus terjatuh. Jadi kita bawa, itu kejadiannya beliaunya mengalami stroke baru di sana, baru stroke. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya canggih di sana, bagus gitu, bagus, canggih. Tapi apa Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan faktanya? Ternyata rumah sakit Arab Saudi memberikan surat cinta kepada kami. Tolong tanda tangani bahwa jamaah ini tidak layak untuk berhaji. Sudah sampai di Mekah, kami diminta untuk menandatangani dari kesehatan. Tolong tanda tangani bahwa jamaah ini tidak layak untuk berhaji. Seperti itu. Artinya apa yang disampaikan tadi? Tidak ada lagi safari wukuf. Jangan berharap walaupun saya sakit saya pasti dihajikan di sana. Itu ketegasan dari pemerintah Arab Saudi. Seperti itu. Ya, padahal berangkatnya sehat dari tanah air. Gitu. Itu kondisinya yang terkini, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang saya lihat sendiri. Jadi apa? Bukan berarti, Pak, saya sakit, bisa nggak nanti ini? Bisa, ada caranya. Tenang saja. Kita asal Bapak Ibu mau mengikuti, mau arahan-arahan dan himbauan-himbauan itu mau dilakukan. Insya Allah itu aman. Seperti itu. Kalau yang usianya, Pak, itu usia berapa itu? Lansia ya? Enggak. Ibu itu umurnya berkisar antara 50 sampai 60 tahun. Bapak di sini yang paling tua umur berapa? 70? 80? 60? Ah, masih muda kalau 60, Pak. Masih muda. Ya, seperti itu kondisinya Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah kenapa pentingnya istitoah kesehatan. Ya, seperti itu. Jadi itu kondisinya. Kemudian di sini penekanannya Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih bocoran nih. Nanti pada saat pemeriksaan kesehatan, Bapak Ibu itu akan dicek dari fisiknya. Bapak Ibu akan dicek dari mentalnya. Nah, Bapak Ibu akan dicek dari kemampuan untuk memenuhi atau melakukan aktivitas sehari-hari. Bisa makan sendiri, bisa kesana kemari sendiri, bisa buang air sendiri misalnya, seperti itu. Itu akan dicek kemampuannya pada saat pemeriksaan awal, ya. Nah, kenapa kok dicek, Pak? Ya tadi, fisik terutama. Fisik itu apa aja nanti? Bapak Ibu akan dicek selain pemeriksaan anti tensi, ya. Kemudian Bapak Ibu akan dicek, mungkin ada yang punya gula darah, kencing manis ada yang punya darah tinggi, ada yang punya penyakit ginjal, nggak ada yang cuci darah, nggak ada ya. Yang punya gula darah tadi, kencing manis, sudah berobat rutin? Sudah. Berapa kali? Sebulan sekali. Minum obat, Bu? Minum ya. Nah, soalnya ada yang rajin berobat tapi nggak minum obat. Ada yang darah tinggi, sudah kontrol, sudah Pak, diminum? Enggak, kalau pusing aja saya minum gitu. Ada. Dan nanti apalagi kalau sudah perjalanan Bapak Ibu tidak boleh ditawar. Obat wajib disiapkan untuk 40 hari, 45 hari, karena kita akan mampir ke asrama haji, dan wajib diminum setiap hari. Ya, seperti itu. Jadi fisik nanti dicek. Terus mental. Nah, ini mental ini apa sih, Pak? Saya kan bukan orang gila gitu ya. Saya itu normal gitu ya. Saya itu bukan orang gila loh, Pak. Saya masih ingat kok semua gini-gini ya. Tadi ya, karena memang kondisi Bapak Ibu masa tunggunya lama, ada beberapa yang sudah mengalami penurunan. Nah, itu nanti dicek. Ya, supaya apa? Supaya tahu nih sebatas apa dia nanti, mampunya seperti apa.
supaya nggak apa, tidak membebani jamaah yang lain. Ya, kok bilang seperti itu Pak? Iya, kenyataannya seperti itu. Di tanah air, di sini ini ketemu setiap hari, kenal baik. Satunya orang tua, satunya orang muda. Wah, yang muda ini merasa semangat. Udah Pak, saya bantu nanti. Tenang, saya temani. Ya, apa aja pokoknya nanti saya bantu Pak. Tenang, udah serahin ke saya gitu. Nah, sudah sampai di sana, bisa terbalik, atau bahkan bapak yang tua tadi dilupakan. Karena apa? Ya karena sama-sama punya kepentingan. Tidak disalahkan, sama-sama jamaah. Tujuan ke sana mau ibadah. Nah, tapi kondisi seperti itu terjadi Bapak Ibu. Pak, saya jangan sekamar sama ibu ini. Sudah kencingnya sembarangan, buang air sembarangan. Coba gimana rasanya kayak gitu? Ya kan? Itu terjadi. Ya, jamaah-jamaah yang sudah mengalami demensia, mengalami penuaan, penyakit-penyakit ingatan, itu sudah terjadi. Itu terjadi seperti itu kondisinya. Nah, kita siapkan dari sekarang Bapak Ibu. Itulah nanti Bapak Ibu juga dicek mentalnya. Ya, disiapkan seperti itu. Kemudian, terus kalau saya ketahuan sakit gimana Pak? Tidak masalah. Ketika pemeriksaan Bapak Ibu diketahui penyakitnya, itu bukan masalah, bukan akhir segalanya. Bapak Ibu tinggal mengikuti apa yang dianjurkan. Minum obat Pak setiap hari. Bapak harus minum obat setiap hari. Jangan coba-coba bilang, saya nanti minum obat setiap hari, ginjal saya rusak nanti. Ya kan? Pasti ada yang seperti itu. Ada nggak? Ada. Jangan salah Bapak Ibu. Itu kalimat-kalimat mitos-mitos yang menyesatkan. Justru ketika darah tinggi itu tidak terkontrol, ginjal Bapak Ibu yang akan diserang. Kalau tensi Bapak Ibu yang nggak rutin minum obat tensi, ginjal Bapak Ibu yang diancam. Seperti itu kondisinya. Jangan khawatir kalau minum obat, selama itu dipantau oleh dokter yang mungkin spesialis yang Ibu percaya, insya Allah aman. Aman seperti itu ya. Jadi jangan seperti itu. Ada yang tenaga kesehatan nggak di sini? Bapak Ibu? Nggak ada ya? Ya, jadi seperti itu kondisinya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Pak, saya ini gula, harus pakai insulin. Banyak jamaah kemarin yang pakai insulin. Ya dibawa insulinnya, gitu. Harus dibawa. Nanti seperti apa Pak? Nanti kita kasih tips-tipsnya, caranya membawa, penyuntikannya gimana, seperti apa itu ada. Seperti itu ya. Nah, Pak, saya cuci darah 2 kali seminggu, pasti nggak berangkat. Ya, jadi intinya Bapak Ibu harus jujur, sampaikan. Tadi di formulir juga ada tulisannya ya. Mudah-mudahan jujur nih. Supaya apa? Sebenarnya teman-teman dari KBIH ini ingin tahu Pak, apa aja sih permasalahan Bapak Ibu sekalian, supaya nanti beliau-beliau ini menyiapkan solusi-solusinya, menyiapkan apa yang mungkin bisa dibantu, apa yang mungkin nanti bisa didampingi selanjutnya, seperti itu. Jadi mohon nanti diisi dengan jujur, termasuk pada saat pemeriksaan. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya, kondisinya seperti itu. Saya sebenarnya banyak ada foto, ada video, tapi saya nggak tampilkan kondisi-kondisi di sana itu seperti apa. Yang menurut saya mungkin itu bisa diantisipasi lebih awal di tanah air. Seperti itu. Nah ini tadi saya sekilas ya. Haji itu kita bukan cuman ke sana tadi, walaupun kita ada kewajiban menghafal doa-doa dan sebagainya, tapi itu bukan perjalanan yang biasa. Itu mungkin akan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup akan kita rasakan dengan tadi ya aturan-aturan yang ada, kapan boleh daftar baru bisa berangkat. Mungkin punya uang, mungkin ada uangnya, tapi untuk bisa melakukan itu mungkin belum ada kesempatan berikutnya, belum tentu. Seperti itu. Jadi harus kita siapkan betul. Di sana itu akan apa? Panas sudah pasti. Ya, kalau masih di tahun 2027 masih insya Allah masih dalam posisi yang panas, kondisi panas. Kemarin kami sampai 45 derajat. 45 derajat itu rasanya seperti 50 derajat kalau pas nggak ada angin. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu ini suka di dapur ya. Nah, pernah bikin kue di oven nggak Bu? Buka oven gimana rasanya Bu? Wah, kayak gitu Bu kurang lebih.
dan itu kita berada dalam kondisi itu berhari-hari. Ya, termasuk nanti pada saat puncak haji. Haji itu berapa hari sih Bapak Ibu? Kira-kira 5 hari saja. Puncak haji itu hanya 5 hari. Ya, kalau Bapak Ibu nafar awal itu cuma 5 hari. Nanti wukuf di Arafah, dari Mekah Bapak Ibu ke Arafah, sudah diam di Arafah, pindah ke Musdalifah. Kalau yang nggak murun langsung ke Mina, tinggal di Mina 3 hari, udah habis itu pulang ke Mekah lagi. Cuman itu aja Bapak Ibu, tapi itu ujiannya luar biasa. Nanti akan disampaikan oleh Pak Haji bagaimana kita menyiapkan secara keilmuan kita, secara fikihnya seperti apa itu harus dipelajari. Tapi fisiknya itu jangan lupa. Seperti itu ya. Kemudian jalan, tadi disampaikan Pak Menteri, rata-rata 40 kilo untuk puncak haji. Pada saat puncak haji. Kalau hari-hari biasa, Bapak Ibu di sana tinggal di Mekah 30 hari itu silahkan diatur mau berapa kilo per hari. Kalau Bapak Ibu rajin umroh, ya rata-rata akan jalan sekitar 10 sampai 12 kilo sekali umroh. Ya. Nah, ini juga ada strateginya Bapak Ibu sekalian. Nanti di KBIH ini di pembimbing ibadah haji ini Bapak Ibu dikasih tahu caranya supaya apa? Tenaganya tetap terjaga, tapi ibadahnya juga jalan. Itu yang penting. Ya jangan nanti sebelum puncak haji sudah umroh terus. Nah, pas puncak haji sakit. Ya, itu bahaya kalau tidak tahu cara dan triknya seperti itu. Kemudian kerumunan sudah pasti. Sudah pasti jamaah haji Bali itu gelombang kedua datangnya pas sudah rame-ramenya di masjid. Ya, kemudian Bapak Ibu pas umroh nanti umroh wajibnya ya, yang pertama kali datang kita langsung umroh, itu kondisinya lagi padat-padatnya. Wah, disinilah pentingnya Bapak Ibu kenapa dikumpulkan lebih awal, supaya saling mengenal lebih awal. Kemudian Bapak Ibu bisa nanti di sana saling menjaga. Karena apa? Di sini dikumpul nanti ingat ya, pegangan ini jangan sampai lepas gitu. Mungkin yang sudah punya umroh bisa mengalami ya, udah tahu bayangannya. Pokoknya jangan sampai lepas, tahan. Pokoknya terus pegangan gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Begitu kena senggol orang Afrika dikit, lepas. Kalau nggak punya ilmu manasik, wassalam. Ya, habis ini ngapain jadinya nih? Saya udah berapa putaran tadi ya? Karena cuma ngekor aja nih Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya belajar manasik. Kalau sudah 3 kali putaran terus saya terlepas, gimana nih? Tiba-tiba di tengah saya ingin buang air, seperti apa? Ya ini ilmu manasik. Belum lagi fisiknya lagi balik lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kondisinya seperti itulah di sana. Itu yang tantangannya. Kemudian aktivitas fisik sudah pasti. Jalan kaki itu sudah pasti. Bapak Ibu yang sudah jalan kaki sehari 3 kilo ada di sini? Ada? Ada yang manggut berarti sudah ada. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Harus diteruskan, dilanjutkan ya. Loh Pak, emang harus 3 kilo? Tidak harus, yang harus 10 kilo. Nah, 3 kilo nggak harus, harus 10 kilo. Loh, saya nggak mampu Pak. Nah, ini ada tipsnya juga nanti Pak, caranya gimana ya? Sudah nggak mampu lagi jalan jauh, tapi tetap harus bisa. Kalau di syarat kesehatan Bapak Ibu, minimal 1,6 kilo tanpa ada keluhan. 1,6 kilo kira-kira bayangin dari rumah Ibu kemana Bapak? Atau dari sini kira-kira kemana 1,6 kilo? Atau mungkin sampai gor mungkin, kurang mungkin ya. 1,6 kilo itu tanpa keluhan, jalan Bapak Ibu nggak boleh. Pak, saya 800 meter sudah sesak. Nah, dekah Pak. Nah, itu ada sesuatu berarti. Saya jalan dikit Pak, sudah sesak. Saya pakai nyapu, udah sesak Pak, berat rasanya. Itu ada sesuatu. Ya, itu bukan hal yang biasa. Bapak kalau Bapak Ibu jalan 1,6 kilo tanpa keluhan, itu tanda-tandanya Bapak Ibu sehat, bagus. Ya, untuk ya nanti bisa dilihat, dirasakan sendiri. Tapi nanti sesuai kondisi, jangan dipaksakan. Wah, Pak Fajar 3 kilo, Pak, jos 3 kilo. Jangan, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, bertahap, nanti supaya terbiasa otot-otot kaki, seperti itu ya. Jadi, kalau sudah terkendali
kondisi itu insya Allah Bapak Ibu sekalian aman, ya aman untuk melaksanakan nanti ibadahnya. Bukan hanya aman untuk yang penting bisa berangkat, sekali lagi jangan itu ya. Pokoknya saya istiqomah bisa lunas sudah, jangan. Kita harus bisa untuk melaksanakan ibadah haji secara mandiri nanti di sana, seperti ini. Kemudian kalau sudah ketahuan, jangan khawatir, semua ada caranya. Ada caranya. Kita akan bisa. Ini ya Bapak Ibu ya, yang digunakan sebagai aturan seperti ini. Nanti Bapak Ibu ada pemeriksaan kesehatan. Kalau bisa, kalau saya menyarankan dari saya Bapak Ibu pengalaman, kalau memang Bapak Ibu punya dokter yang dipercaya, punya fasilitas kesehatan dipercaya, boleh dicek dulu lebih awal, nggak apa-apa masing-masing. Terutama yang tadi ya, yang nggak pernah cek, misalnya ada yang nggak pernah cek sama sekali Bapak Ibu? Ada? Atau maksudnya gini, yang merasa saya nggak ada keluhan kok, saya sehat-sehat aja gitu. Tadi kan ada yang sudah tahu ada gulanya, ada darah tingginya ada. Nah kalau yang Bapak Ibu seperti itu bisa memanfaatkan fasilitas di puskesmas. Itu ada cek kesehatan gratis sebenarnya dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah. Itu di puskesmas setiap tahun Bapak Ibu boleh melakukan cek 1 kali. Itu bisa juga dipakai acuan nanti. Atau Bapak Ibu mau ke dokternya sendiri boleh. Saya punya dokter langganan Pak, ini boleh silahkan. Cek dok, saya apa aja nih kira-kira. Seperti itu ya. Jadi nanti sampai dengan ini Bapak Ibu sudah ketemu, kemudian kita kendalikan. Apa kendalikan tadi saya bilang, minum obat rutin, kontrol yang rutin, ya dikendalikan, cara mengendalikan penyakit. Kemudian apa? Nanti sudah bisa ditetapkan istiqomah. Tahun ini yang menetapkan istiqomah adalah Kementerian Haji dan Umroh di Pusat Kesehatan Haji. Ya, rencananya seperti itu. Di pusat nanti. Kalau keluar suratnya dari pusat itu baru Bapak Ibu bisa melunasi. Seperti itu ya. Itu nanti kita biar baru bisa siap berangkat. Nah, menjelang nanti ya setelah pelunasan sampai dengan berangkat itu yang harus kita jaga kondisinya. Karena apa? Pemeriksaan akhir itu nanti di embarkasi, boleh terbang atau tidak boleh terbang, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, tadi ya ada tips saya, ada 5S ini. 5S ini mohon diperhatikan, saya sederhanakan buatnya. Jadi 5S ini Bapak Ibu nanti di screening. Screening itu apa Pak? Pemeriksaan awal. Ya nanti diperiksa yang saya ceritakan tadi ya, diperiksa darahnya, diperiksa urinnya, diperiksa fisiknya, diperiksa mentalnya. Nanti ada yang lulus sampai puskesmas saja. Oke Pak, bagus, bisa lanjut keluar surat pelunasan. Ada yang harus lanjut. Nah, lanjut itu gimana Pak? Nanti lanjut harus ke rumah sakit. Pak, ini bagus yang lain, cuma kok saya rasa denyut jantungnya agak berbeda Pak. Nah mungkin dokternya nyampaikan gitu, Bapak harus ke rumah sakit ya, ke dokter jantung konsultasi. Nah ada Pak yang lanjut seperti itu. Oke, ke sana cek, nanti ada hasilnya dari dokter jantung, jawab, oh ini saya kasih obat ini, pantau sekian bulan, kalau ini bagus lanjut. Ada yang seperti itu ya Pak. Oh ini kok saya rasa bunyi paru-parunya, bunyi nafasnya agak aneh Pak, Ibu rongsen ya. Nah itu dikirim ke rumah sakit untuk rongsen. Jangan khawatir, itu proses, diikuti saja. Nah hasil dari proses itulah nanti yang akan kita jaga, kita perbaiki. Isinya seperti itu Bapak Ibu. Itu ya, kita akan di screening, kemudian distabilkan. Nah stabilkan itu tadi sudah dapat jawaban, sudah dapat berita, Bapak Ibu tinggal mengikuti apa yang diarahkan ya, obatkah, apakah nanti yang lain-lain itu diikuti. Kemudian ada stamina. Nah ini stamina ini yang perlu Bapak Ibu jaga ya. Tadi fisik ya, ada caranya, ada. Nanti harus berapa kali setiap minggu, kemudian berapa menit itu boleh. Nanti ada di ilmu manasik juga diajarkan Bapak Ibu sekalian. Karena di sini waktunya singkat, nanti lebih detail di ilmu manasik ya. Ada stamina itu gimana caranya supaya tetap berjalan. Kemudian S yang berikutnya, siapkan obat. Bagi tadi saya sudah sampaikan, bagi yang punya sakit yang harus minum obat rutin, tolong disiapkan obatnya ya.
Nanti ada tipsnya, harus disiapkan berapa di tas kecil, di tas besar nanti disimpan dokumen apa yang harus disiapkan untuk pemeriksaan di sana kalau ada sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Jadi obat itu Bapak Ibu mungkin isinya sama. Ya, tadi saya dengar ada yang amlodipin gitu. Wah, berarti langganan nih, darah tinggi kayaknya ini. Ada di sana isinya juga sama amlodipin. Tapi jamaahnya merasa nggak cocok. Saya itu yang bungkusnya merah, Pak. Ya, pokoknya kalau yang nggak merah itu nggak turun tensi saya. Padahal isinya sama. Di situ bungkusnya hijau misalnya. Oleh karena itu kita sarankan Bapak Ibu membawa obat yang biasa diminum. Ya, di tanah air nanti dilanjutkan. Kemudian siap mandiri. Nah, ini poin pentingnya Bapak Ibu, siap mandiri. Siap mandiri ini apa artinya, Pak? Siap mandiri itu artinya Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, kondisi yang di sana tadi ya saya ceritakan ya. Begitu Bapak Ibu tidak lagi bersama orang-orang di sebelah Bapak Ibu ini nantinya, mungkin ada urusan lain, dia berangkat kemana, ya kan? Pada saat di masjid terpisah, ini Bapak Ibu kalau sudah siap secara mandiri, kita nggak akan tergantung pada orang lain. Kita sudah mantap, hati kita, manasik kita, ilmu kita sudah mantap, kesehatan kita sudah mantap, selesaikan sendiri. Ketemu di hotel, wih, tunggu di ini ya, WC 3, WC 5. Ah, kalau di sana kan WC patokannya, Pak. Loh, kenapa kok WC, Pak? Ya karena WC itu di depan. Masjid itu nggak ada WC di dalam, WC-nya di depan semua, di halaman. Nah, daripada kayak gitu, tunggu di hotel, nanti ketemu di hotel. Nah, gitu yang kita harapkan. Udah selesai, udah pulang. Tunggu aja di hotel. Nah, itu yang bagus, Pak. Nggak saling tunggu. Kenapa kok? Nanti saling tunggu, belum ketemu lama, capek, macem-macem. Itu yang ideal ya, Bapak Ibu ya. Tapi silahkan aja. Kalau janjiannya WC 3, habis itu kita belanja sama-sama. Nah, lain lagi ya. Bisa diatur ya. Seperti itu, karena keluar masjid sudah tempat belanja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kita dapat dari mana? Kemandirian itu, kalau kita tidak mulai menyiapkan diri, kalau kita tidak mulai belajar, ya nggak mungkin. Yang anggaplah bahasanya kita sehari-hari aja, sholat 5 waktu kita, ibadah-ibadah kita sehari-hari, kita belajar dari kecil. Kita belajar, nggak bisa cuma ikutan. Apalagi ini yang ibadah khusus yang mungkin hanya akan sekali kita akan rasakan. Seperti itu. Jadi nanti kalau sama Pak Kemenhaj, dari petugas Kemenhaj ini, jangan tanya, Pak saya bisa berangkat nggak? Saya boleh berangkat Pak? Jangan itu pertanyaannya. Pertanyaannya ini kembalikan ke diri sendiri. Saya siap nggak menjalankan ibadah ini? Seluruh rangkaiannya ya, bukan hanya ini aja, bukan hanya sekedar sampai di Mekah terus sudah selesai gitu, tidak. Tapi seluruh rangkaiannya tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kondisinya seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini yang saya bisa pesankan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu nih, setelah dipanggil ini kan ada yang memang jamaah tahun ini dan ada yang cadangan, ya kan? Kira-kira Bapak Ibu sudah yakin nggak Bapak Ibu akan berangkat? Yakin? Berapa persen yakinnya? 100%. Nah, ini kayaknya semangatnya yang penting yakin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, betul ya, memang keyakinan itu penting. Tapi Bapak Ibu harus ada ikhtiarnya, harus dijaga kesehatannya ya. Kayak tadi sarannya Pak Haji, Kepala Kemenhaj. Yakin Pak, terus colek-colek. Begitu di asrama haji dicek positif, nggak jadi berangkat. Ya, nggak apa-apa Pak, colek-colek kan nggak masalah Pak. Kalau saya sih nggak apa-apa. Saya bilang Pak Haji, kalau cuma colek-colek nggak apa-apa. Ya. Kalau cuma colek-colek nggak apa-apa ya. Jadi itu Bapak Ibu, nanti kita cek kesehatannya. Ya, silakan nanti Bapak Ibu jaga kondisinya ini, kendalikan penyakitnya, yang punya penyakit yang harus minum obat, tidak boleh lagi mengandalkan insting.
Kok rasanya saya tinggi gulanya, baru minum obat. Jangan. Kok saya baru rasanya ini kayaknya naik tensinya, baru minum obat. Jangan. Bukan seperti itu cara untuk mengobati atau mengendalikan kondisi kita. Ya. Kemudian fisik, jangan lupa latihannya, nanti ada porsi-porsinya, silahkan. Kalau ada senam bersama mungkin di kampungnya bisa, atau mungkin nanti dari KBIH ada kegiatan sama-sama senam. Itu bagus ya, kita sama-sama. Kemudian jalan sama-sama, nanti jalan santai berapa kilo gitu ya. Petugas haji Bapak Ibu, petugas haji itu mulai tahun kemarin saya yang mengalami itu, kita wajib untuk jalan kaki selama pelatihan. Itu ada pertama 2 kilo, kemudian ada 5 kilo, 7 kilo, dan seterusnya. Saya sendiri selama pelatihan 20 hari, saya ada pengukur langkah. Saya jalan tidak kurang dari 200 kilo selama pelatihan. Kebetulan asrama saya paling jauh dari tempat acara, dan itu nggak boleh ada kendaraan, itu jalan kaki. Di sini ada bersama beliau juga kami kemarin, itu saya 200 kilo. Latihan fisiknya petugas, ya harus petugas ya harus lebih sehat dari jamaah, tapi jamaah juga harus sehat, siapa tahu bisa bantu petugas. ya bisa aja Bapak Ibu, kan namanya kondisi ya kan, seperti itu. Jadi petugas itu cuma sedikit Bapak Ibu, petugas itu cuma 1% dari jumlah jamaah haji. Kalau 200.000 ya cuma 2.000. Jadi jangan berharap banyak petugas yang membantu, mandiri pokoknya, seperti itu. Yang terakhir itu ya, saya tulis di situ adalah menjadi jamaah yang mandiri. Terus buat apa KBIH Pak? Tadi kan disampaikan ada yang mendampingi, tenang, sama Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sebenarnya kalau ada KBIH itu, Bapak Ibu sudah disiapkan pengetahuannya, ilmu-ilmunya, ya ilmu-ilmunya itu yang penting. Itu yang penting sebenarnya. Kenapa? Ya di sana juga nanti kita harapkan Bapak Ibu mandiri. Enggak selalu, kecuali Bapak Ibu ada sesuatu mungkin perlu dikonfirmasi. Nah, itu ada. Nanti bisa siap dikonsultasikan misalnya, seperti itu. Tanya apa yang enggak tahu atau enggak paham, itu bisa. Seperti itu. Jadi kita mulai nanti sehatnya mulai dari sini ya, dari Buleleng. Kita siapkan diri kita, kemudian siapnya harus dari sekarang. Seperti itu. Ya karena ini waktunya itu masih, kalau saya bilang masih lama Pak, bulan Mei, enggak, udah deket banget. Agustus ini mungkin udah mulai pelunasan, nanti ada pemeriksaan dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu, ini harapan kami, harapan saya. Tadi ya saya ceritakan kondisi di saya seperti apa, ya Allah, yang lansia seperti apa, yang ada penyakitnya seperti apa kondisinya ya. Ya itulah, kalau saya selalu berpedoman di sini Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu semua nanti dimudahkan semua urusannya, kondisinya sehat, ya sehat tidak hanya sekarang, tapi sampai nanti pulang. Ya, kemudian nanti sekali lagi kita berharap Bapak Ibu selain sehat, Bapak Ibu bisa mandiri, dan tentunya insya Allah pulang dengan haji yang mabrur. Saya kira itu Bapak Ibu mungkin dari saya, mungkin cerita-cerita sedikit. Kalau mau cerita kondisi jamaah dan sebagainya apa-apa, saya kira mungkin sebagai motivasi ya, tapi saya kira sekarang bagaimana kita menyiapkan diri lebih awal untuk menyongsong ibadah yang kita tunggu-tunggu selama belasan tahun. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nanti